Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Om dan Tante dimanapun berada. Baik, di video kali ini saya ingin membuat sebuah tutorial bagaimana cara input desain di customdesign.net. Oke, langkah pertama adalah kita login dulu di customdesign.net. Login menggunakan password masing-masing ya, Mas Bro ya, Mas Bro dan Mbak Bro, Om dan Tante semua. Oke, setelah login seperti ini berarti kita sudah masuk di menu customdesign.net. Oke, sebelumnya kita baca dulu tip dan trik input customdesign.net. Cepat selesai. Nah, ini yang satu, gunakan desain yang tersedia di galeri kostum desain. 2. Lampirkan file keterangan atribut dan motif yang jelas. 3. Hindari kata-kata sesuai fintech. 4. Hindari perubahan data inputan. 5. Lakukan input ulang ketika merubah data inputan. Oke, kalau sudah paham kita langsung saja masuk ke menu input desain dengan cara klik 3 garis di atas kanan atas, terus kita input desain. Nah, begini Om dan Tante, setelah kita masuk di menu input design maka akan timbul menu seperti ini. Nah, bagi yang masih baru masuk di input design, maka itu diwajibkan untuk input demo uji coba input kostum desain terlebih dahulu. Nah, setelah melakukan uji coba baru kita melakukan input kostum real. Caranya langsung klik di input kostum real. Nah, seperti ini. Di sini saya contohkan, saya mau menginput jersey volley. Volley di sistem itu namanya adalah toser. Nah, setelah seperti ini langsung klik gambar. Nah, setelah seperti ini kita klik mana yang mau kita input, setelan, atasan, bawahan, buff atau bendera. Nah, setelah kita mengetahui baru kita input. Tentunya ini adalah sesuai data dari user ataupun calon pembeli. Misalkan calon pembeli ingin menginput sebuah jersey setelan, yakni jersey celana dan baju. Kita klik yang setelan, lalu scroll ke bawah, menu input printing, masukkan suite jika suite, standar jika standar. Bentuk jahitan, misalkan wanita. Jenis pola, kaos biasa tidak berlengan, celana pendek reguler. Kaos biasa tidak berlengan, celana pendek reguler. Tergantung, ini adalah tergantung permintaan user mau yang mana. Misalkan kita kaos biasa tidak berlengan, celana panjang reguler, atau kaos biasa lengan pendek, celana pendek reguler. Berhubung di sini usernya minta kaos lengan pendek, maka kita klik yang kaos biasa lengan pendek, celana pendek reguler. Selanjutnya area motif celana, kita pilih yang full motif. Oke, selanjutnya kita pilih kerah. Nah, untuk kerah ini banyak sekali pilihannya, tapi di sini akan saya contohkan adalah kerah V-neck. Kerah V-neck karena ini poli, biasanya banyak yang pakai kerah V-neck. Oke. Setelah masuk di sini, maka kita cek dulu hasil daripada inputnya. Genre toser, menu printing suite, jenis pesanan setelan, bentuk jahitan wanita, bentuk kerah V-neck, kaos biasa, bentuk lengan pendek, model jahitan celana reguler, bentuk celana pendek, area motif celana full motif. Nah, seperti ini kira-kira Om dan Tante untuk motifnya. Ini yang untuk atasan full print V-neck, kerahnya bawahan full print untuk suite setelan wanita. Nah, selanjutnya kita scroll ke bawah, langsung kita klik tanda panah. Tanda panah yang warna kuning ya. Nah, setelah masuk kita memasuki ke bahan atasan. Oke, kita klik saja. Di sini sebanyak sekali ada Serena, PE Super, Lotto A, David Jarum, David Benzema, David Milano. Kita pilih salah satu, misalkan saya pilih David Jarum. Nah, untuk bahan bawahan di sini maksudnya adalah celana. Kita pilih Lotto A.
Biasanya kalau celana itu yang sering digunakan atau umum adalah dasar Loto A. Oke, kalau sudah kita klik tanda panah kuning. Nah, setelah itu kita memasuki ke kerah, warna kerah kita pilih. Contoh di sini saya pilih warna hitam. Hitam. Warna kerah V. Warna kerah V ini adalah biasa yang di bawah kerah. Itu kan biasanya kalau kerah V-neck itu ada warna kerah V. Kita coba pilih di sini hitam sama warna merah misalkan. Merah. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita klik panah warna kuning. Nah, selanjutnya seperti ini. Jenis list lengan kita klik. Ini harus diisi semua ya Om dan Tante ya. List lengan, misalkan pilih list lengan. Oke, pilih list kain lengan. Misalkan kita pilih warna krem. Kita klik lagi. Nah, pilih kantong atasan. Jika ini pakai kantong, karena ini tidak pakai kantong maka kita klik tidak pakai kantong. Selanjutnya, nah di sini masuk ke menu atribut lengan kanan. Nah, untuk atribut sebelumnya saya sarankan atribut yang dari user adalah untuk dicatat di buku manual. Supaya apa? Supaya kita memudahkan di sini untuk menginputnya. Jadi kita tidak bolak-balik ke HP, tapi kita langsung tetap melihat ke catatan buku manual. Caranya kita klik atribut lengan kanan. Apa atributnya? Kita lihat ke buku manual. Misalkan di sini apa? Tidak pakai, berarti di sini tidak pakai. Atribut lengan kiri tidak pakai. Misalkan, kalau pakai gimana Ya silakan diisi tergantung permintaan dari usernya. Sudah, kita klik tanda panah warna kuning. Oke, selanjutnya langsung kita scroll ke bawah. Biasakan scroll ke bawah dulu ya dan Tante ya, supaya tidak salah input. Atribut dada kanan. Oke, dada kanan kita lihat di buku manual. Dada kanan bendera merah putih. Oke, berarti kalau dada kanan bendera merah putih di sini adalah logo di sini. Nah, kita logo dada kanan kita tulis di sini seperti apa? Bendera misalkan. Kita masuk ke drag and drop a fill here or click. Kita klik saja sini. Langsung kita masuk ke galeri, file kita ke galeri. Masuk, pilih gambar bendera di mana? Gambar bendera. Misalkan di sini. Oh. Bendera. Masuk ke foto. Bendera. Nah, ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya scroll ke bawah lagi, atribut dada kiri. Kita lihat di buku manual, dada kiri lambang PBVSI. Oke. Berarti kalau lambang di sini adalah logo. Logo maka di sini adalah seperti gambar. Contohnya. Masuk ke sini, masuk ke galeri lagi. Foto PBVSI. Oke. Selanjutnya adalah atribut dada tengah, karena di sini tidak pakai maka di sini tidak pakai. Selanjutnya atribut dada tengah bawah. Nah, karena di sini pakai dada tengah teks. Karena di sini teks kita di sini tulis teks. Teksnya apa? Kita lihat ke buku manual. Tebing tinggi 4L misalkan. Tebing tinggi 4L. Jangan lupa pakai spasi jika pakai spasi ya dan Tante, supaya tidak salah input. Selanjutnya scroll ke bawah lagi, atribut perut. Atribut perut pakai atau tidak? Lihat di buku manual, tidak pakai. Berarti kalau tidak pakai kita tidak pakai. Selanjutnya atribut pinggang. Cek di buku manual pinggang. Nama atau teks. Berarti kalau teks kita tulis teks di sini. Apa di sini teksnya? Misalkan di sini OP. Oke, selanjutnya
atribut hamtag. Nah, ini berhubung di sini tidak pakai hamtag, maka di sini adalah tidak pakai. Apa itu hamtag? Hamtag adalah atribut di bawah leher. Karena di sini tidak pakai, maka di sini tidak pakai. Scroll ke bawah. Atribut punggung. Oke, atribut punggung pakai di sini apa? Atribut punggung, nama atlet dan nomor. Nah, kalau nama atlet dan nomor, maka di sini mereknya adalah nama atlet dan nomor. Kita klik. Pastikan nama atlet dan nomor. Selanjutnya list celana. Nah, kalau list celana ini pakai atau tidak? Kalau pakai kita list celana, kalau tidak pakai ya tanpa list atas, list bawahan. List celana adalah list di bawah celana. Oke, di sini kita tanpa list bawahan. Tanpa list bawahan. Oke, kita lanjut. Pilih kantong bawahan. Kantong bawahan pakai atau tidak? Kalau tidak ya tinggal diklik. Tali kolor pakai atau tidak? Kalau pakai ya tinggal pakai, kalau tidak ya tinggal tidak pakai. Di sini saya contohkan tidak pakai. Oke, selanjutnya atribut paha kanan. Ini untuk celananya ya Om dan Tante ya, celana paha kanan. Di sini saya contohkan pakai logo. Ini seperti gambar. Di sini logonya apa ya? Oke, misalkan kita pakai logo Mizuno. Karena ini untuk volley. Biasanya ini Mizuno seperti ini. Atribut paha kiri tidak pakai. Kalau mau pakai gimana Om? Ya silakan, tergantung selera. Kalau mau pakai apa nama, apa logo, silakan tinggal ditulis di atributnya. Selanjutnya kita langsung next. Nah, kita masuk di motif. Motif di sini adalah motif dari user, di mana motif yang diminta oleh user, motifnya yang mana. Nah, tentunya sebelumnya adalah kita minta dulu ke usernya. Kita cari di sini motif. Masuk ke galeri, foto, kita cari mana motif yang diminta oleh user. Saya kasih contoh yang merah ini. Oke. Selanjutnya font. Font itu adalah terserah mau yang mana. Contoh kita pakai yang ini. Nah, tambahkan keterangan motif. Tambahkan keterangan motif di sini fungsinya adalah untuk memperjelas supaya desainer itu benar-benar memahami apa saja yang kita minta untuk memperjelas. Saya kasih contoh seperti ini. Misalkan tambahkan keterangan motif. Kita di sini pakai logo. Ke galeri. Saya ingin memperjelas logonya. Nah, misalnya logo ini. Ini logo PBSI adalah di dada depan. Oke. Logo dada depan. Titik 2 spasi seperti gambar misalkan. Koma logo dibuat besar misalkan begitu, supaya desainernya lebih paham. Oke, kita kasih contoh lagi untuk punggung belakang. Punggung belakang kita kasih contoh seperti ini. Karena ini tidak pakai logo, maka kita teks saja. Kita masukkan ke foto. Kita cari misalkan seperti ini. Nah, misalkan gambar seperti ini. Nah, kita perjelas di sini punggung belakang, misalkan punggung belakang titik 2 nama atlet dan nomor. Misalkan nomor dibuat di bawah nama atlet misalkan. Oke, seperti itu. Nah, seperti itu.
Nah, fungsinya ini adalah Om dan Tante untuk memperjelas pemahaman desainer, supaya oh ini loh yang kita minta, oh saya minta di punggung tuh nomornya seperti ini, gaya penulisannya seperti ini, terus apa namanya itu, bentuknya seperti ini. Nah, maka itu adalah penulisannya ditambahkan keterangan motif. Kalau di atribut tadi kan tidak dicantumkan. Nah, kalau kita rasa sudah yakin, selanjutnya adalah kita scroll ke atas, nama desain. Di sini kita tulis nama desain, tergantung dengan Om dan Tante semuanya. Langsung kita klik tanda panah yang ke atas. Nah, kita oke kan? Kita tunggu, ini tergantung sinyal di masing-masing jaringan. Berhubung di sini jaringannya lelet ya, mohon agak lama. Oke, kemon. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti desain sudah masuk di antrian verifikasi supervisi. Maka tugas kita sebagai reseller untuk input desain adalah selesai. Nah, selamat, desain Anda telah berhasil diinput. Silakan cek pada menu antrian verifikasi supervisi. Oke. Nah, seperti itu Om dan Tante ya, cara input kostum desain di kostumdesain.net. Nah, ini desain kita sudah masuk verifikasi supervisi. Maka selanjutnya adalah tugas para verifikasi supervisi. Tugas kita sebagai reseller untuk input desain selesai. Nah, begitu Om dan Tante, mudah-mudahan bisa dipahami. Intinya tetap semangat, jangan mengeluh, berdoa supaya dilancarkan segala usahanya. Baik, itu saja. Semangat pagi, tetap semangat. Ingat, teman itu sukses bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.